السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البديع الهادي، والصلاة والسلام على من دلنا إلى سبيل الرشاد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حتى إلى يوم المعاد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا استقامة على دينك وعلى شريعة نبيك ولا طريقة البيضاء وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم بارك لنا بهذا الصباح، أعطنا بركة صلاة الصبح بالجماعة وبركة ركعة الفجر برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Ahibail kiram, para tokoh masyarakat, pengurus masjid, alim ulama, barisan kaum bapa, kaum ibu, orang-orang tua kami yang insya Allah kita terus bermohon kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan, agar kita tetap istiqamah sampai kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosan kita Bapak Ibu, kita basahi kita punya lidah, kita basahi kita punya lisan dengan untaian kata yang paling indah dan simpel. Itulah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian tak bosan-bosan juga kita Bapak Ibu, sering-seringlah kita ucapkan salawat dan salam atas Rasul yang mulia, Nabi yang agung, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena di awal-awal berjanji saja Bapak Ibu, al-jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatan surga, liman yusalli wa yusallim alaih, itu layak diberikan kepada orang yang gemar mengucapkan salawat dan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita buka bab a'zarul jum'ah wal jamaah, sama-sama kita Bapak Ibu sama-sama zikir yang dianjurkan. Ada 10 zikir yang direkom sebagaimana dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, tapi paling tidak kita sama-sama dulu baca Bapak Ibu 2 zikir saja, bismillahillazi la yadurru dan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama-sama kita baca Bapak Ibu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Karena ada 10 zikir yang dalam hadis yang sahih yang direkomkan oleh baginda Nabi dalam hadis-hadis yang sahih habis solat subuh. Nah, kalian kita ingin dapat duanya Bapak Ibu, dapat majlis ilmunya, dapat zikirnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan-kapan kita sampaikan itu 10 zikir yang direkomkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pagi ini Bapak Ibu kita mengkaji a'zarul jum'ati wal jamaah. Uzur-uzur sekiranya ada seseorang tidak hadir salat Jumat
atau tidak hadir salat berjamaah disebabkan ada alasan, tapi alasan ini dilegalkan oleh syariat. Ibaratnya Bapak Ibu, dia tak hadir salat Jumat karena beberapa asbab. Dia biasanya salat berjamaah, tapi karena ada alasan dia tak hadir, tapi dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Nah, inilah yang kita akan kaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bukan mencari alasan-alasan supaya cari enak-enaknya, tidak. Cuma kita ingin tahu Bapak Ibu bahwa ada alasan-alasan yang memang dia dilegalkan oleh syariat sekiranya kita tak hadir, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iza takhallafa an huduril jum'ati, kalau kita tak bisa hadir salat Jumat, awil jamaati, atau untuk hadir salat berjamaah, bisababi ujrin min hajihil a'dzar, disebabkan beberapa alasan, disebabkan beberapa uzur, fala isma alaihi fil jum'ah, khususnya bagi laki-laki, maka tidak ada dosa baginya andai kata tak hadir di waktu itu salat Jumat kalau ada alasan ini. Atau la karahiyata fil jamaah, tidak makruh sekiranya dia tak hadir salat berjamaah, walahu ajrul hadir, bahkan dia mendapat pahala seperti orang yang hadir. Nah, ini Bapak Ibu, mendapat pahala, kan sedap tuh Bapak Ibu, tidak hadir tapi dapat pahala hadir. Nah, itu pula kita ngaji itu Bapak Ibu. Nah, tapi bisuruti arba'atin, dengan 4 syarat. Nah, jadi harus ada syaratnya Pak. Jadi ada SOP-nya, ada aturan mainnya Bapak Ibu. Nah, bukan asal kita ya cari enak-enaknya aja. Oh, nggak hadir Jumat, nah, ya bisa nggak hadir Jumat tetap dapat pahala. Nah, tanpa syarat. Nah, tentu ada syaratnya Bapak Ibu. Pertama, ayyakunal ujru syar'iyan kama sayati. Nanti akan kita sebutkan Bapak Ibu. Memang dia ya berada alasan berdasarkan syar'i. Memang ada ya alasannya sesuai syariat yang sudah nanti akan disebutkan satu persatu oleh beliau dalam kitab Taqrirudus Sadidah. Memang alasannya masih sesuai dengan syariat. Yang kedua, wa ayyakuna mimman ya'tadul khudur wa tasbutul 'adatu bi marratin wahidah. Memang dia Bapak Ibu kalau enggak ada uzur ini biasa dia hadir. Dia biasanya hadir berjamaah, Pak. Cuma karena ada sebab ini dia tak hadir. Bukan orang yang tak pernah sholat berjamaah, tiba-tiba pas momennya dia ada alasan, oh saya ini ada alasannya nih, saya dapat pahala. Enggak. Ini mimman ayyakuna mimma ya'tadul hudur. Memang orang yang biasa sehari-harinya, kalau dia nggak ada ujur dia hadir Jumat, kalau dia nggak ada ujur dia tetap hadir berjamaah. Makanya berjamaah ini Bapak Ibu dalam mazhab Syafi'i 2 hukumnya. Pertama fardu kifayah, ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i. Yang kedua sunnah muakkad. Kalau wajib Pak Ustaz, kalau wajib Imam Ahmad bin Hanbal saja yang menganggap wajib kalau ada uzur-uzur ini gugur kewajibannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau sempat wajib, nah itu kalau Bapak Ibu sekali saja salat berjamaah tanpa alasan yang jelas, itu berdosa. Ya, itu berdosa. Itu kalau dianggap wajib. Tapi secara banyak mazhab Syafi'i fardu kifayah. Apa bedanya laki-laki dengan perempuan Pak Ustaz? Kalau bagi laki-laki Bapak Ibu di dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tak hadir terus-menerus untuk tidak sholat berjamaah, padahal nggak ada alasan tertentu, waktu luang, badan sehat, nggak ada alasan apapun, itu secara hukum makruh dia. Apalagi terus-menerus sholat di rumah. Bedanya dengan perempuan gimana? Kalau perempuan yang bersuami, kalau dia sholat di masjid tetap dapat pahala 27 derajat. Tapi kalau dia andai kata sholat di rumah tidak makruh, tidak, beda macam laki-laki. Nah, itu aja bedanya Bapak Ibu. Kalau dia datang di masjid, khusus perempuan yang
bersuami, tetap dia dapat pahala 27 derajat. Tapi sekiranya dia pun tak mau ke masjid, ibaratnya macam laki-laki, ya tidak makruh dia. Nah, itu aja bedanya Bapak Ibu, ya, antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang enggak ada larangan, ya, bagi perempuan-perempuan, karena sudah di masa-masa aman, bahkan elok karena di masjid lagi ada majlis ilmu dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, di dalam kitab, ya, Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Bidayah wal Hidayah karya Imam Al-Ghazali, ketika berlaga, Bapak Ibu, Pak Ustadz, saya ini mau berzikir, tapi berpas-pasan pula Pak Ustadz ada kajian. Mana yang lebih afdol ini? Saya pasang zikir saya yang warid atau saya dengar kajian? Itu kata Imam Ghazali, in kunta minal awam, sekalipun kau orang awam, anna huduraka, bahwa hadirmu fi majlisil ilmi, duduk di majlis ilmu, afdalu, lebih afdal daripada antastagila, daripada engkau sibukkan dirimu bil auradi, dengan wirid-wirid yang sudah warid engkau laksanakan, dan bin nawafil, dengan solat-solat sunnah. Bal abdalu, bahkan dia lebih abdal, min alfi rakaatin, daripada 1000 rakaat solat sunnah, wa min alfi syahadati zanajatin, daripada 1000 kali menyaksikan jenazah. Ya, dia lebih abdal dia andai kata dia berlaga. Itulah hebatnya, abdalnya duduk di majlis ilmu sambil menahan kantuk. Bapak Ibu, nah, ini memang sambil menahan kantuk nih Pak. Ya, idani subuh. Makanya paling hebatnya malaikat itu berbondong-bondong di waktu subuh dia Pak. Ya, malaikat waghfir lahu warhamhu, doanya waghfir lahu warhamhu, dan dia wa nazalat atau wahabbat bihimur rahmah. Nah, itu di waktu subuh itu. Maka itu yang paling afdal, itu diantaranya majlis ilmu, andai kata berlaga. Kalau tidak, barulah kita ada doa, ada zikir, ada tasbih, ada tafakur. 4 ini amal setelah, ya, solat maktubah, khususnya solat subuh. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alla yata'atus sabab, sebabnya ini memang enggak diada-adakan, enggak disengaja, enggak dibuat-buat Bapak Ibu. Memang karena memang ada uzurnya. Ya, dia tak buat-buat. Kemudian wa alla yata'atta lahu iqamatu jama'atan fi bait, memang andai kata dia kemudian tak ada di rumahnya kawan dia untuk berjamaah juga, tak ada juga di rumahnya kawannya untuk berjamaah, tapi tetap disyaratkan yustaratu an-nadam ala adamil hudur, tapi tetap ada juga rasa, karena biasa sudah ke masjid Bapak Ibu, tetap ada juga rasa-rasa penyesalan sedikit Pak. Ibaratnya tetap ada rasa yang kurang, perasaan itu tetap disyaratkan ada rasanya yang kurang. Tapi karena ada uzur ini, ya, uzur ini dia sebabkan dia tak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Kata beliau, al-mataru iza balla saubahu wa lam yajid kinnah. Apabila hujan lebat wa lam yakun lahu kinnah, dan dia tak punya payung. Nah, itu Pak. Tak punya payung dia kebetulan Pak. Nah, entah sekarang ya sulit juga, nggak ada orang, pasti ada payung lah mungkin Bapak Ibu. Ya, bisa dipersiapkan Bapak. Andai kata nggak ada payung, entah dihilangkan anak cucu atau rusak dan lain sebagainya. Nah, biasa ini andai kata al-matar, hujan lebat, balla saubahu, yang membuat andai kata kita lewat pakaian kita basah. Bapak Ibu, ya, andai kata kita lewat pakaian kita basah, balla saubahu. Nah, ini diantaranya alasan masih dibolehkan oleh syariat. Biasanya dia hadir nih Pak, kalau nggak hujan lebat hadir dia Pak. Tapi akhirnya dia sholat di rumah. Sholat di rumah itu pun dia, ya, tetap dia mendapat pahala seperti orang hadir. Kalau memang ada alasan ini, bukan diada-adakannya. Kalau mau dipaksakannya juga bisa juga sebenarnya, cuma dengan peralatan apalah Pak, apa adanya. Tapi ini tetap dia dibolehkan dalam syariat sekiranya tak hadir, yang biasanya dia hadir tanpa mengurangi pahala, tetap dia diberikan Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siddatur rihi bil lail, bersangatan angin kencang di waktu maghrib, begitu juga malam menjelang isya, angin kencang Bapak Ibu. Jadi ketika angin kencang, kita tengok ya ibaratnya kalau perjalanan kita ke masjid menyebabkan kita ada kekhawatiran dan lain sebagainya, maka ini pun bisa menjadi alasan akhirnya kita saya sholat di rumah lah, angin kencang betul ini ya, khawatir ibu ini, khawatir bapak ini. Akhirnya dia sholat. Ini juga termasuk alasan. Yang ketiga, inilah rahmatnya syariat Nabi Muhammad, siddatul ju'i wal atsi bihadri ma'kulin wa masruwin. Apabila bapak ibu bersangatan lapar, ya lapar mencekik perut, ya pak, haus mencekik leher. Tapi lapar tiba-tiba Pak, lapar betul Pak. Ada masanya kadang-kadang kita lapar, berpas-pasan pun biasanya mau sholat berjamaah nih Pak, sudah manggil nih Pak, tapi lapar betul ini Pak. Jangan sempat nanti pas sholat kita mikirin makan terbaik-baik. Tapi dengan syarat bihadrati ma'kulin wa masuk, dengan syarat ada makanan, ada minuman. Jangan kita lapar Pak, makanannya tak ada. Nah itu dengan syarat hadir di depan kita makanan, memang bersangatan lapar betul kita, ya, atau haus betul, ya, sampai-sampai seperti yang kemarin dalam hadis Sahih Al-Bukhari, iza hadarul asa bil isa, iza hadarul isa bil asa, kalaulah hadir solat isya atau solat yang lain, kata para ulama, berpas-pasan sudah dihidangkan secara sempurna, lalu kita pun mau makan, tiba-tiba azan berkumandang, ya tetap dia quddimal asa. Syariat tetap sunnah kita mendahulukan makan yang sudah disediakan. Itu syariatnya Pak. Kita bukan sok-sok apa, ya. Itulah Allah lebih mendahulukan hak kita daripada dia. Kalau iza wasa'al waqt, kalau waktu luang, kalau waktu solat masih luas Bapak Ibu, boleh kita makan dulu. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian kita, karena ada 30 Bapak Ibu, mungkin saya pilih-pilih saja beberapa yang diapakan, karena ada 30 uzur-uzurnya. Nah, ini kalau coba jangan satu persatu. Nah, yang pilih yang paling poin-poinnya saja. Apalagi diantaranya zalzalatu. Yang keempat, zalzalah, gempa. Ada goncangan Bapak Ibu, mungkin kita khawatir, ya, di daerah-daerah andai kata antara rumah kita ke masjid, ada daerah andai kata gempa yang rentan akan menimpa kita. Karena ada gempa akhirnya kita dah hadir. Makanya di dalam ibadah, dalam kitab fikih ada beberapa kondisi yang kita boleh memutus solat Bapak Ibu. Pertama, ketika melihat orang sedang tenggelam, kita sedang solat Pak, Allahu Akbar, nampak orang tenggelam Pak, kita tolong Pak, putuskan solatnya, tolong dia Pak. Jangan pula petenteng kita egois namanya dua. Allah lebih utama, saya lebih solat ini. Biar mati lihat situ, kata dia. Enggak, jangan pula sok-sok alim kita Pak. Di atas ulama berzizu kita nampaknya Allahu Akbar. Nampak orang tenggelam Pak, minta tolong. Biar orang tenggelam atau kebakaran, jangan pula kita sopak kebakaran rumah kita sedang sholat. Saya sedang sholat, Allah lebih utama. Semua itu tidak apa-apa itu. Tidak bisa juga. Ya, boleh kita memutus sholat. Yang kedua, pas zalzalah, gempa. Ibaratnya gempa nih Pak, khawatir kita nih Pak. Secara fikihnya fakta sholataka, putuskan sholatmu, lari. Ya, keluar kita Pak. Ya, sekiranya iza saqata fi asna'i nafrihi, apabila terjatuh reruntuhan di masa-masa dia menghindar tadi, karena nyawa jauh lebih berarti, bahwa syahid, maka tercatat dia juga orang yang syahid. Boleh anda kata gempa Bapak Ibu, ya, gempa ibaratnya, kecuali dia nggak sadar dia Pak, masih gini-gini, apa ini kata Pak, saya tentang, kadang-kadang ada juga penyakit kalau kita pening kepala Pak, padahal bukan gempa, perasaan kita gempa. Pening rasa kita Pak. Sering orang kita sedang khutbah aja kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Ya sedang ceramah aja kadang-kadang mau gitu Pak.
Ceramah saya duduk oh yang gini entah karena lewat tol tu Allah alam bah. Goyang. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi? Iza kana as-sarik yasriku amwalana. Apabila ada seorang pencuri yang kita ketahui gerak-geriknya. Bapak Ibu contoh, masjid ini terbuka kacanya Pak. Kita solat nih Pak. Sudah nampak memang tadi Pak, ada orang duduk-duduk di atas Honda kita Pak. Tapi nggak mungkin kita langsung, kau pencuri ya? Nggak mungkin Pak. Tapi pas kita solat khawatir juga di perasaan kita, Allahu Akbar. Kalau kita al-iltifatu fi shalah, memandang waktu solat kalau hajat nggak makruh. Tapi kalau memandang-mandang menoleh begini, itu dianggap su'ul adab kalau nggak ada hajat dalam solat. Bahkan makruh dalam ibadah solat. Tapi kalau ada hajat, ibu-ibu orang kaya punya kolam renang, solat di rumah khawatir anak cucu sudah di pinggir kolam, itu boleh ibu-ibu neneknya itu Allah bertengok-tengok gini. Sama yang mencuri itu Pak, tengok tu Pak, Allahu Akbar, udah naik di atas Honda Pak. Ini iyo nih, apa ini nih? Tengok-tengoknya Pak, udah nampak kunci teh Pak, udah nampak kakinya naik ke satu sitang nih Pak, ibaratnya nih Pak. Itu paktok solatak, putuskan solatmu, tangkap malingnya. Jangan pula kita soal solat itu dunia itu Pak Ustaz, dunia. Berapalah 14 juta. Kalau Honda saya NMAX 34 juta, berapalah 34 juta. Ya, boleh lanjut solat, boleh. Cuma jangan nangis. Itu aja kan Bapak Ibu. Habis solat jangan nangis, jangan menyesal. Ya, kita karena beda-beda Pak. Kalau masih level kita beda. Kalau level Umar bin Khattab, sahabat Nabi, ya puluhan hektar diapakannya Pak, ya diberikannya. Itu tentu berbeda dengan kita. Itu boleh andai kata ada pencuri. Jadi Pak Ustadz gimana lagi? Mulai lagi dari awal sholatnya. Boleh Pak Ustadz kita langsung sambung seperti kita memukul kalajengking atau lipan dan lain sebagainya. Boleh menurut Imam Romli, tapi dengan syarat Bapak Ibu. Ibaratnya boleh kita sambung lagi dalam keadaan apa tadi kita Pak berlari. Boleh kata Imam Romli, tapi saran saya mulai dari awal saja Bapak Ibu. Boleh menurut Imam Romli itu syaratnya jangan bercakap-cakap. Maksudnya apa? Jangan bilang maling, tangkap saja. Begitu aja Pak. Jangan pula maling. Syaratnya jangan sempat bilang maling. Jangan begitu. Tangkap, selesai. Sambung lagi. Itu memang boleh begitu. Tapi sulit pula kita nanti, nggak mungkin kita nggak bilang maling dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh kita putuskan kita punya salat. Kalau dia salat wajib, ibaratnya Bapak Ibu datang panggilan ibu, tetap tidak diperbolehkan kita untuk memutuskan sholat. Hanya saja ngasih isyarat boleh atau mengkeraskan takbir boleh. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Itu bedanya Pak, Bapak Ibu. Kalau sholat sunnah diperbolehkan. Jangan sempat apalagi berulang-ulang seorang ibu itu manggil nama kita. Kalau sholat sunnah, ya. Kalau sholat sunnah itu, kalau posisi pintu itu pun dekat dengan kita, boleh kita buka, asal di depan, Bapak Ibu. Asal di depan dia. Ibaratnya dia posisi apa tuh, bukakan dia gini. Tetap kita sholat. Atau paling tidak kasih isyarat, keraskan kita punya takbir, ya supaya dia tahu kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Jadi hal-hal ini boleh, termasuk gempa, ada mencuri, kebakaran, menolong orang tenggelam, ini boleh kita, ya ibaratnya memutuskan sholat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga ketika ada yang bahaya, ular, ya, dan termasuk juga kalau ada yang membahayakan. Makanya Imam Al-Ghazali melarang masuk orang gila ke masjid.
Itu kalau ada orang gila dihindari, jangan dibiarkan begitu saja. Ibaratnya masjid itu aktif, situ dibiarkan saja orang gila, Pak. Ya, akhirnya kadang-kadang mengganggu. Ya, yang tiba-tiba saja nanti membuat seseorang mudarat dan lain sebagainya. Orang gila, Pak. Makanya Imam Ghazali melarang jangan masukkan orang gila ke rumah Allah, ke masjid. Nah, itu diantaranya. Dan kita punya amal ma'ruf nahi munkar mencegahnya. Jangan sempat dia biasa datang ke masjid. Tapi sekarang Pak Ustaz gilanya solat pula dia Pak Ustaz. Di tempat saya ada Pak orang baik dia, Pak. Tiba-tiba asal tiap tahun gila dia, Pak. Asal bulan Muharram gila dia, Pak. Baik kalau normal PNS pula bapak tu. Sama macam saya Pak PNS. Penceramah non-stop. Nah, itu PNS juga, Pak. Ya. Ya, dia asal apa? Pulang ke Jawa, keluarga keraton. Keraton tuh pulang sini gila dia. Kalau pas normal sehat bagus. Ya, pas normal dia bagus cakapnya serius. Tapi sekarang gila macam bahasa Inggris bisa, Belanda bisa, keraton bisa, Jawa bisa. Kalau udah gila dia, sholat datang dia Pak sholat. Lebih cepat dia Pak, jam 4 pagi datang dia Pak. Dibanguninnya apanya Pak? Dah lama lagi subuh. Bangun normal pula dia. Cuma nanti ya, nanti kalau habis zikir diganggu-ganggunya orang. Nah, itu pula diganggunya orang. Mohon maaf Pak, PRT kemarin tuh dipegangnya. Mohon maaf nih Pak, lato-latonya. Kan bahaya tuh Pak. Apa enggak bahaya tuh? Dipegangnya. Oh, menjerit PRT itu setan kata dia. Katanya lagi, kau yang setan kata apa tuh Pak? Kata babak nih. Ya orang gila dia Pak. Ya, orang gila. Gimana perasaan kita itu Bapak Ibu? Dia mau mengganggu sarang kita sholat. Apalagi megang-megang dan lain sebagainya. Nah, itu membahayakan. Maka saya katakan jangan lagi, tolong keluarganya usahakan jangan masuk lagi ke masjid dulu selama dia gila. Selama dia gila. Nah, makanya orang gila jangan dimasukkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, dalam hadis itu kan uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam dalam salat. Memahami hadis itu Bapak Ibu tidak begitu, tengok sarahnya. Kalau soal bunuhlah dua yang hitam bersolat, suami saya hitam Pak Ustaz. Iya Pak. Jadi kata apa itu? Al-aqrab wal ab'a. Aqrab kalajengking, ab'a ular hitam yang berbisa. Apakah cuma dua ini? Tidak. Segala yang berbisa yang membahayakan maulipan dan lain sebagainya kita sedang solat. Makanya Bapak Ibu sunnah mata dibuka walaupun saat sujud. Ya, sunnah dibuka mata waktu solat. Orang sahabat Nabi tahu ada runtuh di sampingnya, dia tahu itu sahabat Nabi salat. Ya, jadi kita Allah tetap sadar, tetap mengetahui dalam sekitar kita melaksanakan ibadah salat. Ya sunnah dibuka mata. Saat sujud pun tetap sunnah dibuka mata. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu ada binatang yang membahayakan. Kemudian apalagi yang boleh diantaranya takwilul imami ziyadatan alal masru'i. Oh, ini kepada imam pula ini. Apabila ada imam terlalu lama ziyadah, ya melebihi alal masru'i atas yang disyariatkan. Contoh Bapak Ibu salat Jumat. Yang paling apa tuh surah Al-Munafikun, Al-Jum'ah, Sabbihis, Al-A'la. Itu yang diapakan batas-batasannya. Tapi imam ini dibantainya Bapak Ibu Al-Baqarah, Ali Imran. Bapak Ibu, ini imam ini kalau belum berubah ini akhirnya dia anda iya nih. Makanya dulu Bapak Ibu pernah sahabat Nabi alim hebat, ahli fikih ya, yang diutus Nabi ke Yaman. Tapi apakah dia dibela Nabi? Tidak. Ada seorang pedagang enggak mau sholat bersama Mu'az bin Jabal. Kenapa? Karena Mu'az kalau sholat zuhur lebih daripada 1,5 jam. 1,5 jam Pak sholat zuhur. Ya, Mu'az bin Jabal. Itulah Nabi kata, ya Mu'az, jal hajah. Di sini ini banyak orang punya hajat. Dalam ibadah itu mesti bijak. Kecuali boleh imam memanjangkan sholatnya, tasbihnya, apabila jamaahnya cuma itu saja dan mereka sudah ridho panjang, dan masjidnya itu memang masjid khusus, terutama ibaratnya pesantren Pak.
Saya punya santri sholat berjamaah, saya susah. Itu saya dianjurkan kalau tasbihnya jangan 3, kalau bisa 11. Riwayat yang 11 itu dipakai. Dan kalau bisa kunutnya yang pendek-pendek, yang panjang-panjang itu boleh, itu dianjurkan. Tapi kalau macam kita ini kadang-kadang ada orang nompong juga, itu dia yang standar dia. Andai kata ada begitu pun, akhirnya kita udahlah sholat di apa saja, itu pun masuk kategori alasan. Nah, bayangkan tuh Pak, ya. Jadi ada aturan-aturannya. Tatwilun, berlebihan. Ya, berlebihan dalam hal ya panjangnya di atas standar. Ini Bapak Ibu. Ya, makanya bacaannya pun diatur Bapak Ibu, enggak boleh dia mujawwad walaupun qori. Saya imam kemarin sama kahanggi saya itu Darwin Hasibuan di Masjid Abad Pak. Tetap dia walaupun qori, saya tengoklah gimana cara baca dia Fatihah, tetap tartil Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira karena qori internasional tuh Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda juga kalau sholat Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak mujawwad dia Pak. Ya, tapi dia tartil. Nah, itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Almaru iza sakko alaihil hudur kamu sakkotil masih fil matar. Andai kata ada sakit, termasuk Bapak Ibu sakit kakinya, biasa untuk berjalan ke masjid, tiba-tiba ada uzur, sebenarnya dia pingin ke masjid, cuma karena tadi sakit kaki atau dia sakit, dan termasuk juga at-tamrid limaridin, menjaga orang sakit. Ini Bapak Ibu, kita menjaga orang sakit di rumah sakit, Jumat hadir atau sholat aktif berjamaah biasanya, tapi la muta'ahhidan lahu au kaunuhu ya'nasu bihi, lebih-lebih orang sakit ini ya pingin kita pula menjaganya. Terlebih-lebih orang sakit ini pula mau kita yang menjaga dia. Nah itu, akhirnya kita sholat di situ saja karena tadi menjaga orang sakit. Nah ini Bapak Ibu, ini termasuk juga ya boleh sekiranya kita enggak hadir yang biasanya kita hadir, gara-gara menjaga orang sakit. Terlebih-lebih kaunuhu ya'nasu bihi, orang yang sakit ini suka senang kita yang menjaga dia. Tapi berbeda yang selanjutnya, israful qarib alal maut wa illam ya'nas bihi. Berbeda dengan orang yang menjaga orang yang dekat-dekat sakaratul maut, maksudnya orang sakit parah Bapak Ibu, dalam keadaan sekarat, itu tetap dia sekalipun orang yang sakarat itu tidak menyenangi kita, nah itu tetap kita boleh ibaratnya menjaganya. Kita jaga dia walaupun sebenarnya dia nggak senang kita menjaga dia. Ya menurut dia ke belakang-belakangnya seperti siapa? Di antaranya wa misluhu az-zauja, istri. Nah, ada pula istri nggak senang kita jaga Pak. Nah, itu lain ceritanya Bapak Ibu. Ya, yang kata ada yang kita jaga itu menjelang memati kita jaga istri, mertua, wal mamluk, was sadiq, kawan, sahabat, al ustad, guru, wal mu'tik wal atik, orang yang memerdekakan. Ya Pak, kita merdekakan, kita jaga Bapak Ibu. Makanya dulu ada seorang suami menjaga istrinya di jelang-jelang akhir hayatnya Bapak Ibu. Lalu istrinya berkata, ya zauji, wahai suamiku, ya kira-kira kalau saya mati, ya kamu ini menikahnya kapan? Kata dia, langsung kau nikah atau tidak? Ya saya nggak nikah langsung lah, paling tidak saya tunggu dulu kering kuburannya. Maksudnya kan kuburannya. Baiklah kalau begitu berjanjilah gitu Pak. Ya berjanjilah. Boleh saya kapan kau menikah, tapi setelah ya kering dulu kuburanku. Baik kata suaminya Pak. Berjanji nih Pak. Nah, akhirnya berjanji. Meninggal ini istri. Ya paling berapa hari lah kuburan tuh Pak Aban. Nggak lama kering itu. Rupanya istrinya ini pintar Bapak Ibu. Dia sudah berjanji bilang sama saudara laki-lakinya, tolong setiap hari siram kuburanku, kata dia.
Akhirnya Pak, setiap datang kawan nih Pak, nggak kering-kering Pak. Inilah ini Pak. Akhirnya, nah ini kan janjinya berjanji tuh Pak. Nah itu makanya kadang-kadang Bapak Ibu, wasiat itu ada wasiat yang wajib, ada wasiat yang sunnah, ada wasiat yang nggak mesti diapakan. Nah itu, akhirnya nggak basah, nggak nikah dia Pak. Orang basah terus makamnya Pak. Orang disuruhnya Pak, apanya saudara laki-lakinya untuk menyiramnya. Apa nggak gawat dia Pak? Lama dia, ya. Karena laki-laki nggak ada masa iddah dia. Nah, beda dengan perempuan. Makanya wasiat sunnah kita itu waktu menjelang kita tahu, bahkan kita masih hidup Bapak Ibu. Kita masih hidup nih Pak, sunnah berwasiat. Ada wasiat yang sunnah dan yang wajib. Contoh, ada orang nitip barang kepada kita Bapak Ibu. Itu mesti ada kita buat catatannya. Orang nitip barang, jangan sempat kita udah mati nggak tahu orang Pak, keluarga kita nggak tahu Pak, istri kita. Ada orang nitip barang sama kita. Nah, itu diantara yang wajib. Atau hutang, wasiat kita sunnah. Orang kalau mati menjelang dia ibaratnya sebelum mati dia ada wasiat, termasuk sunnah menambah keberkahan rahmat Allah. Ada wasiat yang sunnah. Gimana? Kalau saya mati, tolonglah usahakan paling tidak 40 orang yang menyolatkan saya, begitu. Nah itu sunnah itu Pak. Kalau bisa yang menyolatkan, tolonglah nanti kalau saya meninggal, tolong Ustadz Fulan, Syekh Fulan, kalau dia berkenan, dia yang menyolatkan saya akui dia orang soleh, begitu. Nah, itu sunnah itu Pak. Ya, yang begini-gini sunnah. Itu wasiat sunnah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya. Kemudian Bapak Ibu, di antaranya lagi alasan-alasannya, ini saking rahmatnya Islam tu, aklu muntanin nayyin walam yaqdir ala izalati raihati. Andai kata kita memakan sesuatu yang baunya bersangatan, walam yaqdir ala izalati raihati, kita belum sanggup saat itu untuk menghilangkan aromanya. Makanya buat orang itu Pak, sholat nyaman Pak. Jangan sempat kita ini bau tak karu-karuan. Makanya dia bedakan, ulama tasawuf mengatakan jangan samakan pakaian kerjamu dengan pakaian sholatmu. Usahakan bedakan. Jangan pagi membayar itu bajunya, kerja itu bajunya, semuanya itu bajunya. Sholat pun itu bajunya. Kalau bisa ada baju khusus untuk sholat, beribadah. Ibaratnya jangan sempat, bahkan kalau kita masih bau badannya Pak. Nah, jangan dulu sampai kita masih nanti mengganggu orang. Ada orang tuh Pak tak karu-karuan, ya bau dia mengganggu orang. Nah, itu pun masuk kategori alasan. Nah, ini hebatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan steril dia. Nah, jangan pula gara-gara itu orang tak sedap Pak sholat. Nah, makanya kita sunnah bagi laki-laki khususnya terlebih ya dengan pakai parfum dan lain sebagainya. Ada parfum di mana? Sunnah itu Pak. Di antara yang nggak boleh dipelitkan betul Bapak Ibu 3 dalam hadis: air, api, minyak wangi. Ibaratnya ada minyak wangi, tak lalu dikit lagi nih, nggak boleh itu Pak. Sunnahnya itu ibaratnya. Kalau yang lain masih boleh, dikit lagi lah, enggak apa-apa ya, kapan-kapan aja, masih boleh. Tapi kalau minyak wangi, kalau kita ingin mengamalkan sunnah, minyak wangi, air, ya orang minumlah Pak, kasih aja. Ya, minyak wangi juga mintalah kasih, jangan ditolak-tolak, mahal nih minyak wanginya nih, jangan ya, karena ada juga Pak minyak wangi mahal Pak ya. Sayyid Muhammad bin Alawi punya 1 tetes 7 juta, ada Pak di Arab Saudi, 1 tetes 7 juta ya, Sayyid Muhammad bin Alawi. Tapi seminggu baru bisa hilang. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bacakan beberapa lagi Bapak Ibu supaya kita selesaikan, kapan-kapan lagi kita bahas. Apalagi diantaranya al-istighalu bitazhizil mayyiti. Sekiranya ada orang sibuk mengurus jenazah. Iman jenazah ini kalau nggak diurus oleh dia nih Pak, ya ini tak terlaksanakan apanya. Biasanya sholat ini Pak berjamaah ini Pak. Akhirnya karena terlalu sibuk ini hanya sholat sendirian. Momen ini pun tetap dia dapat pahala seperti orang berjamaah kalau memang dia disibukkan mengurus jenazah. Jenazah itu Bapak Ibu cepat segera diurus. Makanya tak sunnah kita doa iftitah Pak dalam solat jenazah. Makanya kita enggak sunnah doa iftitah dalam solat
jenazah. Itu maknanya bahwa jenazah itu dipercepat. Kalau dia orang baik cepat jumpa dengan kebaikannya, kalau orang jahat lepas dari pundak kita. Nah, dan usahakan orangnya yang bertanggung jawab, yang amanah. Yang sempat terulang kembali seperti yang kami dengar, ada mayat didoakan masuk neraka 3 kali. Allahumma adkhilhu naro, Allahumma adkhilhu naro, Allahumma adkhilhu naro. 40 orang lebih mengaminkan. Malaikat, ya amin. Kata malaikat, gimana itu Pak? Masukkan ke neraka, masukkan ke neraka, masukkan ke neraka. Oh, itu jangan sempat didoakan. Kenapa? Karena orang-orang yang mendoakannya jelas. Dan termasuk juga Bapak Ibu, saking rahmatnya layali zapap fil maghrib wal isya. Andai kata, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin terbayang Bapak Ibu 30 tahun, 40 tahun yang lalu waktu pengantin baru. Ibaratnya pengantin baru nih Bang, ada acaranya Pak, sibuk dia di waktu maghrib dan isya. Akhirnya kalau ke masjid ini lain ini Bang. Maka pengantin baru biasanya dia waktu anak muda, biasa dia ke masjid. Tapi tiba-tiba karena ada pengantin baru ini, ada caranya walimahnya sunnah. Walimah itu akhirnya dia sholat di rumah dia. Karena apa Bapak Ibu? Tidaklah setiap hari kita menjadi pengantin baru. Betul Bapak Ibu? Apa setiap malam kita menikah Pak? Kan tidak Pak. Ya, tidak dia. Nah, zapap itu pun masih masuk kategori dilegalkan sekiranya dia biasa hadir. Tapi karena dia pas menikah nih Pak, antara maghrib isya ini ada kesibukan yang lain. Tapi tidak diperkenankan bagi anak muda nikah ya pagi Jumat, akhirnya dia meninggalkan sholat Jumat. Nah, itu tidak diperkenankan. Ya, tapi bagi seorang pengantin diperbolehkan dia kalau hanya khusus di hari sholat biasa seperti zuhur dan asar. Kalau jamak masih diperbolehkan dalam fikih-fikih kontemporer mazhab Syafi'i di jamaknya. Ya, antara zuhur, mana sibuk dia, zuhur ke asar atau zuhur ke itu jamak, tapi bukan qasar. Kalau qasar dia murni musafir, kalau jamak dia ada tertentu. Orang yang menjaga orang sakit sibuk dia menjaganya, itu juga boleh dia diberikan keringanan menggabungkan sholat. Atau orang yang sakit masih bisa dia sakitnya nih, itu juga diperkenankan saat itu dia menggabungkan sholatnya. Ya, cuma tergantung tengok dulu kondisinya. Bisa nggak dia tayamum? Bisa nggak dia wudhu? Oh, nggak bisa. Maka dia sholat menghormati waktu. Cuma dalam mazhab Syafi'i, sholat menghormati waktu dia tetap nanti kalau sehat mengulang sholatnya. Berbeda dengan mazhab lain. Tapi saat dia sakit parah, andai kata tak bisa wudhu, tak bisa dia bertayamum, boleh dia pakai mazhab lain seperti Maliki dan Hanafi, ya, meringankan dia, ya, yang bukan menjadi wajib syarat wajib, ya, mesti bersuci, tetap sah sholatnya andai kata dia sholat. Itu boleh dia, cuma tentu tahu kita ilmunya Bapak Ibu, tahu ilmunya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi Bapak Ibu, tapi karena waktu, ya, supaya konsisten kita, supaya kita bisa sholat isyraq dan lain sebagainya. Nah, ini sajalah mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Akhir minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.